Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Sophia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang paradigma Islam tentang ilmu pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3. Selamat menyaksikan. Nah, apa saja poin-poin yang ada dalam paradigma Islam tentang ilmu pendidikan? Yang pertama adalah hakikat ilmu pendidikan. Hakikat pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia. Hakikat pendidikan ini dapat terwujud melalui proses pengajaran, pembelajaran, pembersihan, dan pembiasaan, dan kompetensi dengan memperhatikan kompetensi pedagogik berupa profesi, kepribadian, dan sosial. Pendidikan menumbuhkan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh peserta didik yang dilakukan secara integral tanpa dipisah-pisahkan. Orang yang mampu mempergunakan fungsi berpikir yang terdapat pada ranah kognitif dan fungsi mengingat yang terdapat pada ranah afektif adalah termasuk ke dalam kategori ulul albab. Orang yang demikian itulah yang akan berkembang kemampuan intelektualnya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta emosionalnya, dan mampu menggunakan semuanya itu untuk berbakti kepada Allah dalam arti yang seluas-luasnya. Manusia yang demikian itulah yang harus menjadi rumusan tujuan pendidikan dan sekaligus diupayakan untuk mencapainya dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, pendidikan harus mempertimbangkan manusia yang merupakan sasarannya sebagai makhluk yang dimiliki akal dengan berbagai fungsi yang amat variatif. Poin yang kedua adalah keutamaan pendidikan. Salah satu keutamaan pendidikan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Potongan ayat yang berbunyi Ud'u ila sabili rabbak, maksudnya adalah suruhlah umatmu wahai para rasul dengan seruan agar mereka melaksanakan syariat yang telah ditetapkannya berdasarkan wahyu yang diturunkannya dengan melalui ibarat dan nasihat yang terdapat di dalam kitab yang diturunkannya. Dan hadapilah mereka dengan cara yang lebih baik dari yang lainnya sekalipun mereka menyakitimu, dan sadarkanlah mereka dengan cara yang baik. Ayat tersebut menyuruh agar Rasulullah SAW menempuh cara berdakwah dan berdiskusi dengan cara yang baik. Sedangkan petunjuk al-hidayah dan kesesatan ad-dhalal serta hal-hal yang terjadi di antara keduanya sepenuhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang lebih mengetahui keadaan orang-orang yang tidak dapat terpelihara dirinya dari kesesatan dan mengembalikan dirinya kepada petunjuk. Keutamaan pendidikan secara umum adalah 1. Tujuan akhir dari pendidikan adalah mengubah sikap mental dan perilaku tertentu yang dalam konteks Islam adalah agar menjadi seorang muslim yang terbina seluruh potensi dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dan Abdullah. 2. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru memuat informasi, teori,
konsep, dan sebagainya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan dari proses tersebut, maka terciptalah pemahaman, penghayatan, dan pengamalan. 3. Melalui pendidikan diharapkan lahir manusia yang kreatif, sanggup berpikir sendiri, melakukan penelitian, dan seterusnya. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan membawa manusia semakin mampu menangkap hikmah di balik ilmu pengetahuan, yaitu rahasia keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengajaran berbagai ilmu pengetahuan dalam proses pendidikannya sesuai dengan ajaran Al-Quran akan menjauhkan manusia dari sikap takabur, sebagaimana yang pada umumnya dijumpai pada pengembangan ilmu pengetahuan di masyarakat Barat Eropa. Selanjutnya, pendidikan mampu mendorong peserta didik agar mencintai ilmu pengetahuan yang terlihat dari terciptanya semangat dan etos keilmuan yang tinggi. Ketiga adalah teori-teori ilmu pendidikan. Ada beberapa teori dalam ilmu pendidikan. Yang pertama adalah teori nativisme. Menurut teori ini, perkembangan manusia ditentukan oleh faktor-faktor nativus, yaitu faktor-faktor keturunan yang merupakan faktor yang dibawa pada waktu melahirkan. Teori ini meyakini bahwa faktor yang paling mempengaruhi dalam perkembangan manusia adalah pembawaan sejak lahir. Yang kedua adalah teori empirisme. Teori ini bertentangan dengan teori nativisme, di mana teori nativisme itu ditentukan oleh faktor bawaan atau bakat sejak anak lahir. Tetapi teori empirisme itu justru lingkunganlah yang sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Yang ketiga adalah teori naturalisme. Hampir sama dengan teori nativitas, yakni manusia akan berkembang sesuai dengan pembawaan baik maupun buruk yang ia punya sejak lahir. Uniknya, aliran ini meragukan pendidikan bagi perkembangan anak. Ia beranggapan bahwa seyogianya pendidik tidak merusak pembawaan anak. Biarkan anak belajar dari alam sesuai apa yang ia mengerti dan pahami. Yang keempat adalah teori konvergensi. Menurut teori ini, baik pembawaan dari lahir maupun lingkungan, keduanya mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak manusia. Itulah mengapa ia disebut konvergensi atau titik temu. Pendapat ini sesuai dengan hadis-hadis Rasul. Rasul bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi." Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis di atas menunjukkan bahwa lingkungan juga berperan dalam pendidikan anak. Poin yang keempat adalah ayat Al-Quran dan hadis yang relevan dengan ilmu pendidikan. Yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Selanjutnya dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
yang artinya didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya, serta membaca Al-Quran. Karena sungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya, bersama para nabi dan kekasihnya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang paradigma Islam tentang ilmu pendidikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.